Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Bapak absen dulu ya. Yang pertama, Wina Sri Mulyaningsi ada. Oke, hadir. Eis Nur Hayati ada. Oke. Tita Nur Aini hadir. Oke, hadir. Des Alda Patrijan hadir. Oke, baik, hadir. Teddy Herdiana hadir. Oke, hadir. Karisma Mawida Fitri hadir. Oke, hadir. Amelia Susanti hadir. Oke, hadir. Yulianti Anggraini hadir. Oke, hadir. Oke, baik, hadir semua ya. Kita lanjut. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak kasih tahu dulu pembelajaran sekarang yaitu materi segitiga. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu mengenal dan memahami bangun datar segitiga. Yang kedua yaitu memahami keliling dan luas segitiga. Sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak ingat salah satu pepatah bahasa Arab mengatakan manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan dapat. Bapak kiaskan ke dalam pembelajaran kali ini, yaitu barang siapa yang bersungguh-sungguh belajar maka ia akan mendapatkan ilmu. Jadi kalian semua siap ya untuk pembelajaran kali ini. Sebelumnya yang belum mempersiapkan alat tulisnya seperti buku dan pulpen, tolong siapkan dulu. Nanti kalau ada yang sekiranya penting ditulis, soalnya di pertengahan pembelajaran nanti akan diadakan kuis. Oke, baik, kita masuk ke pembelajaran ya. Sudah kelihatan ya PowerPoint-nya. Sekarang kita membahas materi segitiga dalam pertemuan ke-7. Oke, kita langsung lanjut. Yang pertama yaitu apa itu segitiga? Segitiga merupakan bangun datar yang dibatasi dengan adanya 3 buah sisi serta memiliki 3 buah titik sudut. Jadi si segitiga ini mempunyai 3 buah sisi dan 3 buah titik sudut. Sedangkan segitiga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah bangunan yang dibentuk dengan menghubungkan 3 buah titik yang tidak segaris. Oke, langsung lanjut ya. Selanjutnya ada macam-macam segitiga. Macam-macam segitiga ini terbagi ke dalam 7 segitiga atau ada 7 segitiga. Yang pertama ada segitiga sama sisi, yang kedua yaitu ada segitiga sama kaki, yang ketiga itu ada segitiga siku-siku, yang keempat yaitu ada segitiga siku-siku sama kaki, yang kelima itu ada segitiga lancip, yang keenam itu ada segitiga tumpul, dan yang terakhir itu ada segitiga sembarang. Kita bahas yang pertama dulu yaitu segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Kita lihat pada gambar. Jadi sisi sebelah sini dengan sisi sebelah sini dan sisi sebelah sini itu sama panjang. Dan sudutnya juga sama yaitu 60 derajat. Selanjutnya ada juga segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ini adalah segitiga yang memiliki 2 sisi yang sama panjang. Kita lihat pada contoh gambar nomor 2, yaitu sisi ini dengan sisi ini itu sama panjangnya. Kita ibaratin 2 sisi ini sebagai kaki, maka disebut segitiga sama kaki. Yang ketiga itu ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku, yaitu sudut 90 derajat. Nah, kita lihat pada gambar nomor 3, kita lihat di sini. Yang ini dengan ini tuh
segitiga siku-siku ya. Dan ini yaitu sudut 90 derajat, maka dinamai segitiga siku-siku. Yang keempat ada segitiga siku-siku sama kaki. Segitiga siku-siku sama kaki ini adalah segitiga dengan satu sudut siku-siku dan dua sudut lainnya yang sama besar. Ini itu yang keempat ini tuh kayak penggabungan antara segitiga siku-siku yang nomor 3 tadi dan segitiga sama kaki yang nomor 2 tadi. Kita lihat pada gambar nomor 4. Di sini kan dijelasin segitiga dengan satu sudut siku-siku. Kita lihat di sini, ini siku-siku sama seperti ini. Ini tuh 90 derajat sudutnya dan mempunyai dua sudut lainnya yang sama besar ini. Jadi garis ini dengan garis ini itu sama besar, maka dinamai segitiga siku-siku sama kaki. Yang kelima ada segitiga lancip. Segitiga lancip ini adalah segitiga yang mempunyai 3 sudut yang lancip. Dalam artian sudutnya kurang dari 90 derajat. Kita lihat ke sini ke contoh gambar nomor 5. Ini tuh lancip dan sudutnya kurang dari 90 derajat. Kebalikannya lancip ada tumpul. Dalam nomor 6 yaitu ada segitiga tumpul. Segitiga tumpul ini adalah segitiga yang mempunyai satu buah sudut tumpul dalam artian sudutnya lebih dari 90 derajat. Kalau tadi segitiga lancip itu kurang dari 90 derajat, sedangkan segitiga tumpul yaitu lebih dari 90 derajat. Kita lihat ke contoh gambar nomor 6, yaitu ini adalah tumpul karena sudutnya lebih dari 90 derajat. Yang ketujuh ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini adalah segitiga yang panjangnya tidak ada yang sama. Kita langsung saja lihat ke contoh gambarnya. Jadi si panjang sisi ini dengan sisi ini itu berbeda. Sisi ini dengan sisi ini berbeda. Sisi ini dan sisi ini berbeda. Jadi dari ketiga buah sisi ini tidak ada yang sama. Jadi berbeda semua. Selanjutnya ada perbedaan pada segitiga. Apa perbedaan segitiga satu dengan segitiga yang lain? Di sini Bapak akan adakan kuis. Kuis yang pertama yaitu apa perbedaan segitiga lancip dan tumpul? Apakah ada yang mau jawab? Oke, baik Teddy, jawabannya benar sekali. Jadi sudut segitiga lancip berukuran kurang dari 90 derajat, sedangkan sudut segitiga tumpul berukuran lebih dari 90 derajat. Selanjutnya, kuis yang nomor 2, yaitu apa perbedaan segitiga siku-siku dan segitiga sama sisi? Coba siapa yang mau jawab? Oke, Wina mau jawab. Bagus, benar sekali. Jadi segitiga siku-siku salah satu sudutnya 90 derajat dan sisinya tidak sama panjang. Sedangkan segitiga sama sisi, semua sisinya sama panjang. Oke. Wina dan Teddy mendapatkan 1 poin tambahan ya. 1 poin plus. Buat tambah-tambah nanti di ulangan. Selanjutnya ada rumus pada segitiga. Untuk rumus pada segitiga ini dibagi beberapa bagian. Ada rumus luas segitiga, ada rumus keliling segitiga, ada rumus mencari alas, dan ada juga rumus mencari tinggi. Yang pertama Bapak akan jelaskan rumus luas segitiga. Untuk rumus luas segitiga ini rumusnya yaitu luas sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi, atau luas sama dengan 1/2 dikali BC dikali AD. Untuk rumus keliling segitiga, untuk rumusnya yaitu keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi
atau keliling sama dengan BC ditambah AC ditambah AB. Dan untuk rumus mencari alas, yaitu alas sama dengan 2 dikali luas dibagi tinggi. Dan untuk rumus mencari tinggi, yaitu tinggi sama dengan 2 dikali luas dibagi alas. Untuk keterangannya, L ini luas segitiga, untuk K ini keliling segitiga, untuk A ini alas segitiga, untuk T ini tinggi segitiga, dan untuk S ini sisi segitiga. Yang mau di screenshot dulu aja. Bapak lanjut ya. Selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu diketahui sebuah segitiga memiliki ukuran alas 8 cm dan tinggi 6 cm, maka luas segitiga tersebut adalah. Di sini kita akan mencari luas segitiga ya. Untuk penyelesaiannya, luas sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Ini rumus yang tadi. Karena alas dan tingginya sudah diketahui, alasnya yaitu 8 dan tingginya 6, maka dimasukkan menjadi luas sama dengan 1/2 dikali 8 dikali 6. 8 dikali 6 ini 48, maka menjadi luas sama dengan 1/2 dikali 48. 1/2 dikali 48, maka hasilnya luas sama dengan 24 cm kuadrat. Oke, paham ya semuanya ya? Bapak lanjut. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu diketahui sebuah segitiga memiliki ukuran sisi 10 cm, 8 cm, dan 6 cm. Keliling segitiga tersebut adalah, nah di sini kita akan mencari keliling segitiga. Untuk penyelesaiannya, yaitu keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi. Maka tadi kan kelilingnya udah diketahui ya. Keliling. Sisinya udah diketahui, yaitu 10, 8, dan 6. Kita masukkan saja 10 ditambah 8 ditambah 6, maka keliling segitiga tersebut adalah 24 cm. Contoh soal selanjutnya, yaitu sebuah segitiga memiliki luas 40 cm kuadrat. Jika alas segitiga adalah 10 cm, maka tinggi segitiga tersebut adalah. Nah, di sini kita akan mencari tinggi segitiga. Untuk rumus tinggi segitiga yaitu 2 dikali luas dibagi alas. Untuk luasnya yaitu 40 cm kuadrat, kita masukkan saja. Dan untuk alas segitiganya 10 cm, kita masukkan saja. Maka menjadi tinggi sama dengan 2 dikali 40 dibagi 10. 2 dikali 40 itu 80 dibagi 10, maka tinggi segitiga tersebut adalah 8 cm. Contoh soal selanjutnya, yaitu sebuah segitiga memiliki luas 80 cm kuadrat. Jika tinggi segitiga adalah 16 cm, maka alas segitiga tersebut adalah. Nah, untuk contoh soal ini kita akan mencari alas segitiga. Dan untuk penyelesaiannya yaitu rumus alas, yaitu alas sama dengan 2 dikali luas dibagi tinggi. Di sini luasnya sudah diketahui 80 cm kuadrat dan tingginya 16, maka menjadi alas sama dengan 2 dikali 80 dibagi 16. 2 dikali 80 ini 160 dibagi 16, 160 dibagi 16 hasilnya 10. Jadi untuk alas segitiga tersebut adalah 10 cm. Paham ya? Untuk yang tadi ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada, berarti udah paham semua ya. Untuk tugas rumah atau PR,
PR ini nanti dikumpulkan minggu depan ya. Untuk PR ini ada 3 soal. Soal pertama yaitu sebuah segitiga siku-siku memiliki sisi alas 3 cm dan sisi tegak 4 cm. Maka luas dan keliling segitiga siku-siku tersebut adalah, nah di sini disuruh mencari luas dan keliling segitiga. Untuk tugas yang kedua yaitu sebuah tanah berbentuk segitiga sama sisi memiliki ukuran sisi 10 meter. Jika di sekeliling pekarangan tersebut ditanami tanaman bunga dengan jarak 2 meter, maka jumlah tanaman bunga yang dibutuhkan adalah, nah itu untuk soal nomor 2. Soal nomor 3 yaitu seorang anak berlari mengelilingi sebuah lapangan berbentuk segitiga sama sisi yang memiliki ukuran sisi 20 meter sebanyak 5 kali putaran. Hitunglah berapa jarak yang ditempuh anak tersebut. Ini 3 soal ini dikumpulkan minggu depan ya. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan membahas tugas yang tadi, nanti kita akan bahas bersama. Dan nanti pertemuan selanjutnya materinya yaitu mempelajari tentang sudut istimewa segitiga. Terima kasih. Segitu saja materi dari Bapak. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan entah apa ya, tentang rumus atau apa, nanti bisa langsung chat pribadi aja. Oke. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingatkan lagi, nanti untuk tugas itu minggu depan dikumpulkan sekaligus kita akan bahas. Oke. Ini tidak ada yang ditanyakan ya. Sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik ya. Bapak tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada salah-salah kata ya. Bapak pamit.